Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Kamis 6 Oktober 2022. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 25 ayat 1-14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 25 ayat 1-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan kamu mendatangkan malapetaka kepadaku, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpahkan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini seperti yang telah dibuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah jangan mendukakan hati Tuhan. Dakmu pamasusai penana puang. Ada ungkapan mengatakan sabar itu ada batasnya. Itulah manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah juga kesabarannya terbatas? Dalam Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Benar bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah sebabnya Dia terus memberikan kesempatan kepada umat untuk bertobat, namun umat tidak menghargai bahkan meremehkan kesempatan itu. Justru terkesan dianggap sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa. Allah sungguh tidak menghendaki umatnya binasa karena dosa. Untuk itu, melalui Nabi Yeremia, Dia mengingatkan agar mereka segera berhenti dari pemberontakannya. Dia yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia akan menerima mereka, namun jika tetap dalam kekerasan hati, maka mereka akan menerima penghukuman. Dalam ayat 6 dikatakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Teguran ini tidak diindahkan sehingga melalui bangsa Babel Allah menghukum mereka, dan akibatnya Yehuda hancur dan menjadi reruntuhan dan tanah tandus. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Janji tentang berkat akan berlaku bagi mereka yang mau bertobat. Tetapi penghukuman akan ditimpahkan bagi mereka yang terus berkanjang dalam dosa. Hidup ini adalah kesempatan yang dianugerahkan bagi kita. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan, sehingga anugerah keselamatan tetap menjadi milik. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali untuk senantiasa memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga anugerah keselamatan yang Engkau berikan tetap menjadi milik kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam setiap usaha yang dilakukan, dan biarlah mereka boleh berbagi buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau ya Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan, biarlah Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.